Dulu sering banget deh, rasanya seliweran di internet. Kalau nggak salah bunyinya gini nih. Kita tuh bukan takut gelap, tapi kita takut akan bahaya di dalamnya. Kalau teman-teman suka main Twitter tahun 2010-an, kayaknya banyak deh nemu ilustrasi kayak tadi itu. Terus di dalamnya tuh ada sosok seram, ngintai dari kegelapan. Malam ini temen gue nanya, kurang lebih pertanyaannya kayak gini. Kita kan nggak banyak ya yang bisa lihat hantu. Tapi kenapa kita takut sama mereka sih? Mungkin bisa gue translasiin sebagai kita nih nggak banyak pengalaman ngelihat mereka itu, ngelihat hantu. Nggak kayak lihat orang yang tiap hari, tiap lalu lalang kita bisa lihat. Jadi kan pengetahuannya sedikit banget tentang dia bisa ngapain aja, bisa ngebahayain kita apa enggak, and so on lah. Tapi dipikir-pikir iya juga sih. Kalau dihitung-hitung, Banyu! 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 riset terbaru Amerika aja 43% percaya hantu. Ini riset yang dilakuin sama YouGov Study tahun 2021. Walaupun kaget ya, yang kalau kita orang tuh nganggapnya orang-orang sana, orang Amerika, orang Inggris tuh nggak percaya amat sama ginian. Menurut gua angka ini lumayan gede sih, walaupun nggak nyentuh angka mayoritas. Kita apalagi budaya Asia kan kental banget tuh sama folklore atau cerita mistis gitu ya. Jadi kenapa sih fenomena ini ada? Emang kita takut sama mereka tuh takut apanya? Oke, sini gue nggak bakal ngebahas tentang konsep hantu itu ada atau enggak, tapi lebih ngebahas kenapa fenomena ini ada dan berkembang di masyarakat. Jadi konsep hantu tuh sebenarnya udah ada dari lama banget lah. Kalau belum tahu, salah satu negarawan dan penulis terkenal abad pertama Masehi, Pliny the Younger, nulis di beberapa suratnya bahwa ada hantu lelaki tua dengan janggut yang panjang ngehantuin rumahnya. Setelah itu ada juga di abad 865 Masehian lah. Ada kasus poltergeist pertama yang tercatat. Ini nih ngisahin tentang sebuah rumah di Jerman yang dihantui, terus keluarganya diteror dengan lemparan batu dan api yang tiba-tiba nyala gitu lah. Anjir, ngeri banget. Dan masih banyak lagi folklore yang berkembang atau legenda urban yang sering kita baca, dengar, atau bahkan alami sendiri pada kasus-kasus tertentu. Oke, kalau emang mereka ini mengancam, gimana kabarnya cerita Peri Gigi? Atau kisah hantu Winston Churchill yang sebenarnya mereka nggak ngelukain kita gitu kan? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang menyebabkan kita nih takut dan cemas secara berlebihan aja dengan kehadiran mereka. Ampun, ampun pocong. Mumun pocong, ampun dah. Aduh, ampun. Tolong lepasin tali pocong aneh, Bang. Sebelum lebih jauh, gue bakal bahas sedikit tentang apa sih sebenarnya perasaan takut itu. Sebagai manusia, rasa takut merupakan hal biasa yang sering kita alami karena terkadang rasa takut merupakan penyelamat dalam hidup kita. Menurut Abigail Marsh dari Georgetown University, bilang kayak gini, rasa takut adalah sebuah ekspektasi atau antisipasi dari bahaya yang mungkin muncul. Tubuh tuh merasa lebih peka terhadap ancaman tertentu. Gue minta teman-teman garis bawahi kata-kata tadi. Maksudnya yang tadi tuh, yang bahaya yang mungkin muncul itu. Nanti gue jelasin lebih lanjut ya. Ada banyak cara ngirim sinyal yang memicu rasa takut ke otak. Bayangin deh, situasi di mana kalian lagi nonton film, terus tiba-tiba kalian dengar suara keras di beranda rumah kalian. Kalian pasti nebak-nebak dong. Itu hantu kan ya? Apa pencuri? Apa meong? Atau anjing? Atau hewan? Pertanyaannya kan belum kejawab tuh. Kenapa kita walaupun jarang singgungan sama makhluk ini, terus kita tetap takut hantu? Apa mukanya jelek? Tapi masa cuma gara-gara itu doang sih?
Atau apa emang karena mereka bisa mengancam jiwa kita? Atau ada jawaban lain mungkin? Tapi mungkin beberapa alasan di atas lazim banget lah ditemuin dari orang-orang yang takut hantu, atau seenggaknya yang beredar di masyarakat ya. Tapi kali ini saya bakal ngasih opsi jawaban lain. Apa alasannya kita terdongkrak dan semakin takut sama kehadiran makhluk yang bahkan peneliti pun belum bisa jawab banyak tentang ini. Ya betul. Ya betul. Makhluk pada bayangan yang kita ingat di ilustrasi 13 tahunan yang lalu tentang perbedaan rasa, kemungkinan, dan ketidakpastian. Makhluk apa ini ya? Makhluk apa ini ya? Dalam penelitian yang dilakukan secara berulang, peneliti menemukan dan menyimpulkan bahwa perasaan dan elemen ketidakpastian secara signifikan meningkatkan perasaan tidak nyaman. Pada satu uji coba yang dilakukan oleh Emma Tanovic yang bernama Uncertain Weight and Task, para peserta ini diiming-imingi uang untuk rewards lah, untuk melakukan beberapa tugas sederhana. Tugasnya gampang, cuma ada beberapa stase gitu lah, ada beberapa tingkatan. Dan kayak nyapu halaman atau ngasih makan binatang, ya yang simple-simple lah. Kemudian peserta ini mereka diberikan tugas untuk menunggu sesuatu yang akan diberikan kepadanya, si tugas ini. Output tugasnya juga bisa random kayak tadi, nggak dikasih tahu dari awal lah. Tapi mereka dikasih pilihan untuk bisa tahu tugasnya apa, tapi dengan konsekuensi hadiah yang diterima akan lebih kecil pada setiap tugasnya. Kalian tahu nggak fakta apa yang mengejutkan? Faktanya cuma 37% peserta yang milih untuk menunggu informasi mengenai tugas yang akan diberikan. Dimana ini terkesan tidak rasional ya, karena hadiahnya juga lebih kecil dan tugasnya juga nggak susah-susah amat kan. Sisanya milih buat langsung tahu informasi tugas mereka, tapi mereka ini ngerasa tidak nyaman dan cemas kalau misalkan bakal nunggu tentang info tugas ini. Riset ini tuh nunjukin bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali juga berusaha menghindarin perasaan yang tidak nyaman dalam situasi yang cenderung tidak pasti. Dalam kasus ini, kemunculan hantu dan ketakutan kita lebih besar dan cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor asing yang belum terjadi. Misalnya apa? Misalnya, apakah hantu akan muncul ketika kita membuka mata setelah terpejam karena takut? Apa gimana? Apa mereka bisa menyentuh kaki kalian? Atau apa mereka dapat membuat nyawa kalian hilang dalam sekejap? Semua pertanyaan ini merupakan gambaran betapa masifnya dampak dari ketidakmampuan kita untuk memproses hal yang tidak kita ketahui. Bagaimana dengan yakinnya kita memilih untuk sengaja menginjak kotoran kambing daripada menunggu kapan kereta yang terlambat akan datang? Ketidakpastian merupakan elemen inti dari kecepatan itu sendiri, mendorong kita untuk berpikir lebih liar tentang sesuatu yang buruk mungkin menimpa diri kita hari ini atau di waktu yang entah kapan itu. Dibutuhkan tangan yang lembut dan piawai untuk dapat mendorong kita agar menyadari bahwa perasaan kita akan hal tersebut tidak seburuk dibandingkan dengan apa yang kita takuti. Dan bahwa sejumlah kecil kekacauan dalam hidup kita bahkan dapat menawarkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Dalam beberapa kasus, kita bahkan dapat menyadari bahwa ketidakpastian menjadi sumber kegembiraan. Kita mungkin tidak menikmati ketidaknyamanan pada saat ia datang, tetapi kalau dipikir-pikir, seringkali elemen kejutan lah yang membuat keberhasilan kita semakin terasa ciamik. Lagi pula, hidup akan menjadi sangat membosankan jika hasil dari setiap peristiwa dapat diketahui sebelum ia terjadi, dan dengan belajar untuk mengetahui fakta itu, kita mungkin lebih siap untuk menghadapi jurang limbo emosional yang meresahkan. Dan mungkin hantu yang tidur di kepala kita tidaklah semenakutkan apa yang tersaji dalam layar besar ruang sineas. Mungkin, dan bisa saja hadirnya mereka merupakan tangan piawai yang dapat membuat kita bercumbu hangat dengan perasaan yang selama ini kita mengasingkan diri darinya. Sebuah hutan belantara di mana sang raja cemas duduk pada singgasananya, yaitu belantara ketidakpastian.